Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkuliahan online kita hari ini, perkuliahan sistem database akan membahas tentang transaction. Nah, outline-nya adalah, pertama teman-teman harus paham yang namanya konsep dari transaksi itu seperti apa. Yang kedua, status-status yang ada pada transaksi. Dan yang ketiga adalah, bagaimana DBMS mengatur eksekusi secara bersamaan. Itu adalah outline yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, dari paragraf ini merupakan latar belakang kenapa adanya pengaturan transaksi pada sebuah DBMS. Pasti yang teman-teman ketahui bahwa ketika sebuah perusahaan mempunyai sebuah database yang terpusat, pasti di waktu yang bersamaan kemungkinan banyak user atau aplikasi program akan mengakses database itu juga secara bersamaan. Dan user-user tersebut bisa melakukan beberapa activity seperti updating atau insert pada tabel yang sama. Nah, maka bagaimana nih DBMS bisa mengatur agar data pada database tersebut menjadi tetap konsisten. Karena dengan banyaknya user yang mengakses dan aplikasi program yang mengakses database di waktu yang sama, kemungkinan terjadi masalah itu akan lebih tinggi. Nah, maka dari itu kenapa perlunya ada DBMS? Karena DBMS akan mengatur hal tersebut agar data yang ada pada database tersebut tetap konsisten. Nah, itu ya. Ini kata kuncinya yang saya merahin ini adalah kata kunci latar belakang kenapa ada pengaturan transaksi, yaitu di waktu yang sama mungkin ada banyak user atau aplikasi program yang mengakses database. Nah, dan setiap user itu melakukan misalnya updating data yang sama, maka muncullah permasalahan-permasalahan tentang inconsistent state atau datanya jadi tidak konsisten nih ketika mereka melakukan hal yang sama di satu waktu. Nah, contohnya seperti ini. Contoh dari centralized database, kita ambil contoh dari aplikasi bank. Nah, aplikasi bank ini mempunyai beberapa tabel. Tabel account, deposit, dan withdrawal. Account itu adalah tabel informasi account-nya, nama account-nya, dan saldonya. Nah, deposit itu adalah tabel berisi tentang kapan dia nabung, tanggalnya, dan withdrawal itu adalah informasi tentang penarikannya, kapan dia menarik dan berapa jumlah yang ditarik. Nah, contohnya adalah ada sebuah account 007 yang akan dilakukan penarikan nih sebanyak 1 juta dari saldo yang dia miliki yaitu 1.500.000. Tapi proses ini akan dilakukan oleh 2 user yang berbeda. Nah, itu bagaimana nih DBMS bisa mengatur agar data dari database tersebut tetap konsisten. Oke, kita lihat dulu algoritma atau program Python. Algoritma yang memungkinkan dari permasalahan atau kasus tadi seperti apa sih? Pastinya yang pertama, algoritmanya adalah baca dulu datanya. Nah, kemudian setelah baca dulu datanya, kemudian cek saldonya. Cukup enggak untuk dilakukan penarikan? Oh, ternyata cukup. Maka kalau cukup, ada proses update di situ. Si saldonya akan berkurang menjadi 1 juta. Nah, kemudian setelah proses update, maka ada proses insert. Insert ini adalah pada tabel penarikan akan ada informasi kapan penarikan itu diambil, dilakukan, dan berapa jumlahnya. Dan kemudian baru kita melakukan commit. Commit berarti transaksi ini berhasil untuk dilakukan. Nah, ini adalah sekilas tentang algoritma yang mungkin terjadi pada kasus sebelumnya. Nah, tadi kasusnya adalah dari kasus yang sama, dari sebuah transaksi yang sama,
tapi ingin dilakukan oleh 2 user. Nah, coba kita lihat pada user pertama. Pada transaksi 1, dia akan membaca datanya. Kemudian pada transaksi 2 dia akan show the data, show the balance, apakah saldonya cukup apa tidak. Oke, tadi dia mempunyai saldo 1.500.000. Ketika user kedua melakukan transaksi kedua dengan melihat saldonya, maka saldonya masih 1.500.000. Tidak beberapa saat kemudian atau secara bersamaan user 2 juga melakukan hal yang sama, melakukan read data dan dia melakukan select atau melihat saldo dari akun 007 tadi. Oh, ketika di transaksi 4, si user 2 juga ditampilkan oleh informasi bahwa saldonya cukup nih, sebanyak 1.500.000. Nah, kemudian ketika user 2 lagi melihat, kemudian di beberapa waktu yang secara bersamaan, user ke-1 ini melakukan update datanya. Update bahwa dia mau melakukan penarikan sebanyak 1 juta. Dan kemudian dia melakukan proses insert yaitu tabel penarikannya itu ada informasi kapan ditarik dan berapa banyak ditarik. Nah, ketika proses user 1 selesai, kemudian hampir secara bersamaan user 1 selesai nih, kemudian user 2 ngakses lagi dengan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh user 1, yaitu update dan insert. Oh, tetapi ternyata ada notifikasi bahwa user 1 tidak bisa melakukan update karena saldo dari account 007 itu sudah tidak cukup. Ya, kenapa tidak cukup? Tadi user 1 sudah melakukan penarikan sebanyak 1 juta, otomatis saldo dari akun 007 menjadi 500.000. Ya kan? Nah, ketika beberapa waktu kemudian user 2 melakukan tidak lama dari user 1 berhasil melakukan update dan insert, user 2 nih juga melakukan update dan insert, tapi ternyata nggak cukup. Berarti kan terjadi tidak konsisten nih antara yang dia lihat tadi di transaksi keempat, yang user 2 lihat tadi di transaksi keempat, dengan yang dilakukan di transaksi ke-7 dan ke-8. Jadi tidak konsisten datanya. Tadi ketika transaksi keempat, ketika dia melihat data, oh masih cukup kok balance-nya. Tapi kenapa dia melakukan T7 dan T8 itu tidak cukup? User akan melakukan kebingungan. Dia akan kebingungan dan ini kok datanya jadi nggak konsisten. Padahal di tempat yang lain ada user 1 yang telah melakukan update dan insert. Maka ini adalah satu contoh kasus ketika sebuah tidak ada pengaturan sebuah transaksi, dan di sini setiap proses itu dianggap satu transaksi. Ya, maka terjadilah permasalahan yang seperti ini. Solusinya seperti apa? Maka kita bisa melakukan yang namanya serializable atau transaksinya dilakukan secara serial, yaitu selesaikan dulu user 1 melakukan transaksinya itu yaitu tadi beberapa SQL statement, ada select, update, insert, commit. Selesaikan dulu user 1, kemudian baru user 2 dapat memproses transaksinya dia. Jadi selama user 1 belum selesai commit, user 2 tidak bisa melakukan proses yang dia inginkan. Seperti itu. Nah, jadi konsep dari transaksi itu apa? Jadi transaksi itu adalah sekumpulan SQL statement yang diproses secara satu kesatuan. Jadi transaksi itu terdiri dari beberapa SQL statement yang dia diproses menjadi satu kesatuan. Seperti itu transaksi. Nah, ini adalah tanda dari mulainya sebuah transaksi.
Kalau untuk SQL standar, kita bisa melihat tanda mulainya sebuah transaksi itu adalah dengan komen start transaction. Tapi mungkin ada beberapa MD Scale atau PSM dia tidak ada comment start transaction ini, tapi bisa dimulai dengan SQL statement yang pertama yang dieksekusi, itu berarti artinya satu transaksi mulai. Seperti itu. Nah, kalau N akhir dari sebuah transaksi, kita bisa melihat tanda-tandanya seperti ini. Dengan adanya komen SQL commit, SQL rollback, dan ketika user itu melakukan disconnect terhadap database itu artinya transaksi itu berakhir. Atau kita sebut dengan implicit commit, atau terjadi crash. Ketika misalnya dia melakukan beberapa SQL statement nih dalam satu satuan waktu, kita sebut dengan satu transaksi. Kemudian di SQL statement yang ketiga terjadi crash. Berarti itu artinya adalah walaupun SQL statement-nya belum selesai sampai akhir, transaksinya belum selesai sampai akhir, terjadi crash, dia tetap dikatakan akhir dari transaksi. Oke, tadi ya itu tanda sebuah transaksi itu berakhir. Nah, tadi kan kita kenal istilah tanda dari sebuah transaksi itu berakhir, ada istilah namanya commit dan rollback. Mungkin teman-teman sudah paham, sudah familiar dengan namanya commit dan rollback. Commit ini pastinya dia melakukan perubahan secara permanen yang ada di dalam database. Kalau rollback, dia akan mengembalikan pada kondisi semula. Nah, seperti itu. Mungkin dari contoh ini teman-teman akan lebih paham perbedaan antara rollback dan transaction. Rollback dan commit. Maaf. Nah, coba kita lihat. Pertama R ini masih 0, ya kan? Kemudian dilakukan di sini proses insert. Proses insert R menjadi 1,2. Setelah dia melakukan proses insert, kemudian dia lakukan rollback. Nah, apa yang terjadi ketika dilakukan rollback? Maka R akan kembali pada keadaan semula, yang mana R itu masih 0. Nah, tapi ketika dia melakukan insert yang kedua nih, R menjadi 3,4. Kemudian setelah itu dia lakukan commit. Maka R itu bernilai 3 dan 4. Bukan 1 dan 2. Jadi itu ya perbedaan antara rollback dan commit. Kalau rollback itu dia melakukan istilahnya undo, mengembalikan pada keadaan semula. Sedangkan commit itu adalah dia akan menulis secara permanen pada database. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas secara singkat tentang konsep dari transaksi. Apa itu transaksi? Bagaimana tanda-tanda seperti apa transaksi itu dimulai? Tanda-tanda seperti apa transaksi itu berakhir? Dan permasalahan yang terjadi ketika kita tidak melakukan pengaturan pada transaksi itu seperti apa? Nah, sekarang kita akan membahas tentang status dari transaksi. Ternyata transaksi itu punya status-status yang perlu kita pahami. Jadi terdapat 5 status di sini. Jadi aktif, status pertama. Aktif itu adalah initial state. Initial state ketika ada sebuah tanda transaksi itu akan dimulai, maka initial state dari sebuah transaksi itu adalah aktif. Ya. Jadi ketika read ini akan dieksekusi, maka artinya adalah si transaksi ini aktif, bisa dilakukan proses, akan diproses transaksi ini. Nah, kemudian kalau partial commit itu artinya adalah setelah final statement. Jadi kan ini satu transaksi nih. Satu kotak ini adalah satu transaksi. Nah, after the final statement has been executed. Nah, setelah si final statement, yaitu statement yang ke-6, write B, itu dieksekusi. Jadi ketika kita klik enter atau F5 untuk nge-run, atau kita klik run,
pada scale statement yang ke-6 ini, maka itu artinya adalah partial commit. Nah, partial commit ini bisa statusnya bisa berubah menjadi commit dan bisa statusnya berubah menjadi fail. Nah, fail itu ketika apa? Ketika misalnya error. Ketika si statement ke-6 ini dijalankan, kemudian sistem crash, mati lampu, atau ngehang. Si SQL developer-nya ngehang, nggak bisa ngejalanin query yang terakhir ini. Maka itu status yang awalnya aktif, yang awalnya partial commit, itu akan berubah menjadi fail. Lama, prosesnya itu terjadi lama. Nah, akan terjadi fail. Fail ini bisa berubah menjadi aborted atau gagal setelah misalnya crash itu dia crash nih. Kemudian dia ngehang, nggak bisa dilakukan apa-apa. Terus ketika kita buka lagi, dia datanya itu tidak terupdate. Ini proses ini tidak terjadi dilakukan atau kita sebut dengan rollback tadi. Maka transaksi ini dikatakan gagal. Ya, gagal ketika ada rollback di situ. Jadi ketika dia fail menunggu lama, kemudian kita tidak bisa melakukan apa-apa, kemudian hang, terus kita tutup SQL developer-nya, terus kemudian kita buka lagi, terus kita cek proses ini ternyata tidak berubah pada kondisi awal, maka tadi transaksi yang kita lakukan itu statusnya berubah menjadi aborted. Ya. Nah, kalau commit ya pasti berhasil. Tadi partial commit dijalankan nih transaksi yang ke-6, kemudian ternyata berhasil. Oh, kalau dia sudah berhasil dan datanya sudah terupdate berdasarkan instruksi transaksi ini, maka status dari transaksi tersebut adalah commit. Nah, itu dia status-status yang ada pada transaksi. Ternyata dari aktif pun bisa langsung ke fail, kan kita nggak tahu. Misalnya aktif nih SQL developer-nya, SQL-nya si transaksinya sudah aktif. Kemudian ngehang sistemnya atau terjadi sesuatu pada sistemnya, maka bisa langsung statusnya menjadi fail. Jadi dia belum sempat untuk menjalankan SQL statement ini yang ada pada transaksi ini. Ini satu transaksi. Nah, ini adalah karakteristik yang harus dimiliki DBMS untuk dapat melakukan pengaturan data pada database. Kita bisa menyingkatnya menjadi ACID, atomicity, consistency, isolation, dan durability. Nah, apa sih perbedaan antara atomicity, consistency, isolation, dan durability? Kita bisa lihat pada slide selanjutnya. Jadi, DBMS ini harus mensupport karakteristik ACID ini untuk bisa melakukan pengaturan terhadap data atau processing secara bersamaan. Nah, coba kita maknai masing-masing dari karakteristik ini. Kalau atomic, jadi tadi kan sebuah transaksi terdiri dari beberapa banyak SQL statement. Jadi kalau misalnya itu kan transaksi itu akan diproses menjadi satu kesatuan. Pada SQL statement misalnya dia punya 6 SQL statement tadi yang seperti tadi sebelumnya. Ini punya 6 SQL statement. Dikatakan atomik adalah semuanya harus berhasil dilakukan. Maka sebuah transaksi itu dikatakan berhasil dilakukan. Kalau ada salah satu SQL statement yang tidak berhasil dilakukan, atau tadi aborted, gagal, atau fail, maka dia harus memastikan yang sudah terupdate sebelumnya akan kembali pada kondisi semula. Itu atomik. Kalau konsisten, itu pasti harusnya konsisten sebelum dan setelah
transaksi itu dieksekusi. Ya. Kalau isolated, you are the one. Jadi ada proses isolasi di situ. Transaksi mana sih yang harusnya dilakukan terlebih dahulu, baru transaksi berikutnya. Nah, sedangkan durable adalah dia apapun yang terjadi ketika misalnya sistem crash, si DBMS harus bisa memastikan proses yang tadi telah berhasil dilakukan itu tidak hilang. Atau misalnya ternyata prosesnya belum berhasil dilakukan. Nah, dia harus memastikan kalau misalnya datanya akan kembali pada kondisi semula. Itu adalah durable. Nah, ini contohnya. Misalnya kita punya sebuah transaksi seperti ini, ya kan? Punya transaksi seperti ini. Dikatakan atomicity itu adalah misal nih, ini kan ketika proses 3 dijalankan, berarti data A sudah terupdate kan. Misalnya kita punya A 100 nih. Ketika 3 berarti A-nya sudah 50. Ternyata ketika mau menjalankan B, sistem crash, mati lampu. Scale developer ngehang misalnya. Maka si DBMS harus bisa memastikan si transaksi ini tidak berhasil dilakukan. Sehingga data A akan kembali pada kondisinya semula, yaitu menjadi nilainya 100. Jadi artinya transaksi itu berhasil, itu adalah ketika seluruh SQL statement yang ada pada satu transaksi tersebut berhasil dilakukan. Jadi kalau di tengah jalan gagal ya, dia akan mengembalikan datanya menjadi nilai semula. Nah, kalau durability tadi, kalau misalnya user sudah dapat notifikasi atau ketika user melakukan transaksi ini, kemudian dia melihat lagi data yang sudah terupdate, sudah berubah nih, maka transaksi harus bisa harus mempunyai DBMS harus mempunyai daya tahan bahwa apapun yang sudah dilakukan itu state-nya harus sesuai. Kalau berhasil ya semuanya berhasil terupdate. Tapi kalau gagal ya semuanya harus kembali pada keadaan semula. Itu adalah durability. Walaupun terjadi sistem crash seperti apa. Nah, itu adalah kebutuhan dari durability. Kalau konsistensi tadi konsisten antara bisa kita lihat dari sum atau jumlah A dan B sebelum transaksi dan sesudah transaksi. Itu berhasil dilakukan. Misal A ini 100, terus kemudian setelah write A berarti jadi 50. B ini 50 misalnya. Ketika write B dia akan menjadi 100. Maka yang awalnya A 100 dijumlahkan dengan B yang 50, hasilnya adalah 150. Tapi setelah transaksi ini kita jalankan, ternyata sum-nya juga sama. Itu artinya adalah konsisten. Transaksi ini akan menghasilkan data yang konsisten. Seperti itu. Tadi ya. Nah, kalau isolation artinya adalah ketika kita sudah bisa men-statement 1 sampai 6 ini merupakan satu transaksi, maka tidak boleh ada transaksi kedua yang menyalip, yang men-interrupt transaksi ini. Karena ketika ada transaksi kedua yang melakukan interrupt pada transaksi ini, maka terjadi tidak konsisten di sini. Artinya adalah kalau isolation requirement artinya selesaikan dulu transaksi 1, baru transaksi 2 dapat dilaksanakan. Seperti itu. Itu ya yang perlu teman-teman pahami lagi. Tadi status dari transaksi, kemudian properti aset. Perbedaannya itu masing-masing seperti apa. Nah, outline terakhir adalah eksekusi secara bersamaan. Kan kalau misalnya kita lakukan secara serial, misalnya transaksi ini dilakukan dulu selesai, kemudian baru transaksi berikutnya dilakukan. Itu kan artinya kita tidak bisa memanfaatkan keunggulan dari disk atau prosesor yang kita miliki, itu kan ya. Dan respon time-nya akan lama. Misalnya transaksi 1 dilakukan, padahal
dia melakukan proses yang sangat lama. Sedangkan transaksi 2 kemudian akan menunggu proses transaksi 1 yang lama tersebut. Sehingga respon time-nya akan lama, akan meningkat. Maka dari itu sebenarnya eksekusi secara bersamaan keunggulannya ini. Kita bisa meningkatkan kegunaan dari prosesor dan disk yang kita miliki, yang sistem miliki, kemudian bisa mengurangi rata-rata respon time-nya. Nah, konkurensi kontrol skema itu adalah bagaimana kita mengatur isolasinya. Tadi isolasi siapa yang harus duluan, siapa yang harus selesai duluan. Oh ini nggak apa-apa, beberapa SQL statement ini dilakukan secara bersamaan dengan SQL statement yang user lain lakukan. Nah seperti itu adalah mekanisme yang bisa kita lakukan agar eksekusi secara bersamaan berhasil, agar dia tetap konsisten data yang dihasilkan. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan metode schedule atau penjadwalan. Nah, schedule ini adalah sebuah instruksi ya, bagaimana kita bisa melakukan penjadwalan antar beberapa transaksi. Seperti itu. Agar data yang dihasilkan itu adalah data yang konsisten. Ya, kalau schedule artinya adalah satu transaksi itu harus melakukan seluruh instruksinya atau seluruh SQL statement yang ada pada transaksi tersebut. Harus berurutan. Nah, dikatakan sukses sebuah transaksi itu ada yang namanya instruksi commit. Kalau fail berarti instruksi itu instruksi abort atau gagal dilakukan. Nah, ini contoh satu. Contoh pertama adalah ada dua transaksi, T1 akan mentransfer 50 dari A ke B. Jadi dia akan mentransfer uang sebesar 50 dari saldo A ke saldo B. Kemudian T2, transaksi kedua akan mentransfer 10% saldo A ke B. Nah, kalau yang tabel di bawah ini, gambar di bawah ini adalah schedule secara serial. Artinya adalah selesaikan dulu transaksi 1 sampai transaksi 1 selesai, baru transaksi 2 boleh dieksekusi. Ya. Artinya ini adalah serial. Oke, coba kita lihat. Misal A itu adalah 100, B itu adalah 50. A tambah B ini buat apa? Kita nanti pengen cek, dia konsisten nggak sih antara initial state, sum dari initial state-nya dengan sum dari final state-nya. Oh, A tambah B 150. Kemudian di tahap write ini kan artinya menuliskan data ke database. A-nya menjadi 50, B-nya jadi 100, ya kan? Kemudian di commit. Data yang permanen tersimpan di database. Kemudian ketika di sini time itu kan adalah A dikali 0,1. A-nya udah 50, maka time-nya adalah 5. Ketika A dikurangi time adalah 50 dikurang 5. Jadi A sama dengan 45. Sedangkan di sini B itu adalah tadi 100, time-nya adalah 5, maka 105. Maka final state-nya konsisten. A tambah B tetap 150. Yang mana final state-nya A jadi 45, B menjadi 105. Ini adalah schedule pertama. Nah, schedule kedua itu juga serial. Kalau schedule kedua, transaksi 2 dulu diselesaikan, baru transaksi 1. Coba kita lihat. Initial state-nya sama, A100, B50. Maka sum-nya 150. Kita lihat di sini, A-nya 90 kan? Soalnya A-nya di sini ketika di T2, A-nya adalah 100. 100 kali 0,1, 10. A kurang tem, 90. 100 kurang 10, tem tadi 10 jadi 90. B-nya di sini menjadi 60 karena 50 ditambah 10. Oke, ketika di sini maka diupdate kan A-nya jadi 90, B-nya jadi 60.
Ketika selesai transaksi 2 dilakukan, transaksi 1 kemudian dieksekusi, A-nya ini udah jadi 90, ya kan? Maka A itu adalah 90 kurang 50. Jadi A sama dengan 40. Ketika read B di sini, B-nya udah 60. 60 ditambah 50 jadi 110. Maka final state-nya adalah A nilai menjadi 40, B menjadi 110. A ditambah B 150. Maka konsisten antara initial state dan final state. Ini adalah serial. Kalau serial kita bisa memastikan data itu konsisten karena dia akan melakukan satu persatu transaksi. Tapi kan kekurangannya tadi kalau kita lakukan serial. Kita tidak bisa memanfaatkan keunggulan dari prosesor dan disk kita, iCore 5, Core i5. Tapi kita melakukan transaksinya, tapi DBMS mengatur transaksinya per satu transaksi. Ya tidak termanfaatkan dong. Dan respon time-nya akan lama. Misalnya kalau ini lama, nunggu ini lama, kemudian baru melakukan ini. Ini sebenarnya sebentar doang. Kan jadi akan meningkatkan respon time. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus melakukan scheduling. Kita melakukan sebuah schedule yang mana transaksinya bisa dilakukan secara bersamaan. Tapi dia datanya tetap ekuivalen. Nah, ini contohnya. Ya, ini dilakukan secara bersamaan. Ya. Pertama adalah initial state. Jadi dia nggak selesaikan dulu T1 seluruhnya, enggak. T1 tuh cuma sampai SQL statement yang ketiga ini. Kemudian di schedule atau dijadwalkan T2, kemudian sampai dengan dia SQL statement-nya yang keempat ini. Maka apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Nah, ini adalah read A. A 100 menjadi 50. Ketika dia ini kan sudah ditulis nih. Kemudian A-nya ini menjadi 50, ya kan? 50 di sini menjadi A-nya time-nya menjadi 5, A-nya menjadi 45 karena 50 dikurangi 5. A kemudian terupdate menjadi 45 di T2. Nah, kemudian T1 melakukan lagi proses pengupdatean B. B itu adalah B ditambah 50. B itu awalnya adalah 50. Ya kan? Menjadi B menjadi 100. Kemudian ini B ditambah tem. Tem tadi adalah 5. Jadi 105. Nah, kita lihat konsisten antara initial state dan final state. Konsisten lihat di A tambah B-nya. Sama-sama 150. Jadi terjadi konsisten. Tapi dia tidak serial. Maka schedule 3 ini ekuivalen terhadap schedule 1. Jadi ketika ada schedule yang konkuren, ada T1 dan T2 dilakukan secara bersamaan, dia ekuivalen dengan sebuah schedule yang serial, itu dikatakan adalah serializable schedule. Ya. Jadi jika ada sebuah schedule yang tidak serial, itu hasilnya sama dengan sebuah schedule yang serial. Hasil sama itu apa? Final state dari A dan B-nya ini nih. 45. Kita lihat. Schedule 1 kan gitu. Nah, ini kan final state-nya A 45, B 105. Artinya equivalent. Artinya schedule 1 dan schedule 3 itu adalah serializable schedule. Jadi schedule 3 ini dikatakan serializable schedule terhadap schedule 1. Nah, coba kita lihat contoh schedule 4. Sama, initial state-nya juga 100 dan 50. Nah, ketika di sini read A dikurang 50, 100. Tapi dia tidak melakukan write, maka A-nya tetap 100. Ingat ya,
Kalau tidak ada proses write di sini, maka tidak ada proses penulisan ke database. Maka yang dibaca T2 itu adalah A-nya masih 100, belum A50. Ya. Maka tem A ini adalah 0,1. A dikurangin tem itu adalah tem itu berarti sini adalah 100 kali 0,1 adalah 10, maka A itu menjadi 90. Ya kan? Write A. Nah, write A-nya baru ada di sini. Maka A baru terupdate menjadi 90. Ingat, proses ini tidak berhasil ditulis karena tidak ada proses write. Jadi ketika T2 baca, T2 masih membaca A yang awal, initial state. Nah, kemudian dia read B dia masih lihat ini 50, kemudian baru dia write A. Ketika write A di sini sebenarnya yang dia write itu bukan yang 100 kurang 50, tapi yang sudah write di transaksi 2 yaitu 90. Ya. Jadi write A di sini sebenarnya adalah write A 90. Kemudian read B ini 100 ya. Nah, B-nya masih 50. Nah, kemudian baru di-commit. Setelah di-commit maka A-nya itu 90, B-nya itu 100. Nah, ketika di sini time-nya tadi kan 10, maka 110. Commit. Maka status B itu adalah 110 dan A tetap 90. Nah, kita lihat final state-nya. Nggak konsisten kan jadinya. Lihat, A tambah B-nya 200. Sedangkan di initial state-nya A tambah B itu 150. Maka ini inkonsisten. Maka schedule ini tidak equivalent terhadap serial schedule. Maka schedule ini kita tidak bisa gunakan untuk concurrent execution. Oke, materi kita hari ini selesai. Apa yang harus teman-teman lakukan biar teman-teman lebih paham? Yaitu melakukan latihan ini. Latihan ini dilakukan secara individu. Ya, dikumpulkan secara individu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ada dua transaksi, T1 dan T2. Yang mana initial state dari A dan B itu sama-sama 0. Nah, soal yang pertama adalah bikin kemungkinan serial schedule yang ada dari dua transaksi ini. Bikinlah. Serial schedule-nya ada berapa banyak sih yang mungkin bisa dihasilkan. Yang kedua, yang ke B, bikin juga kemungkinan non-serial reusable schedule-nya yang dihasilkan dari dua transaksi ini. Udah tuh, nanti di A dan B dapat tuh beberapa schedule. Kemudian teman-teman harus menyimpulkan apakah ada schedule yang serializable. Ingat, schedule yang serializable adalah apa tadi? Jika ada schedule non-serializable equivalent terhadap schedule serial. Equivalent. Jadi hasil si parameter yang dilakukan proses update-nya itu sama. Nah, seperti itu. Oke, referensinya bisa dilihat di slide yang ada di Google Classroom dan kemudian di buku Sebelskan. Jika ada pertanyaan, nanti saya akan posting forumnya di Classroom. Teman-teman wajib melakukan komentar berupa pertanyaan, berupa sanggahan, berupa jawaban, atau berupa apapun yang ada, berupa hal yang penting ya, bukan sesuatu, Bu, saya hadir, Bu, tidak seperti itu ya. Jadi silahkan proses selanjutnya akan saya informasikan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.